Yes, betul sekali bahwa kasasi mempertaruhkan nasib hukum ya, tapi justru karena itulah namanya upaya hukum. Kalau sesuatu dipertaruhkan, artinya hasilnya dua kemungkinan. Bisa menang, bisa juga kalah. Jadi keliru banget ya kalau sejak awal kasasi itu dipersempit ya, seolah-olah identik dengan pasti kalah. Banyak pihak yang sampai detik ini ya mempertanyakan apakah langkah kasasi yang diambil oleh Nikita Mirzani justru beresiko menaikkan hukuman. Jadi kekhawatiran ini wajar dan rasional ya, dan penting untuk kita bahas secara jernih. Jadi sahabat cendol, sebagian pengacara senior menyayangkan banget pengajuan kasasi yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani ya, dengan satu alasan utama dalam putusan banding, katanya TPPU dinyatakan terbukti, sementara pasal 3 TPPU itu kan ancamannya 20 tahun penjara maksimal ya. Nah, vonis 6 tahun dalam putusan banding ya, dinilai masih jauh dari batas maksimum tersebut ya yang 20 tahun tadi. Karena itulah muncul kekhawatiran ya apabila Mahkamah Agung sependapat bahwa seluruh unsur TPPU terpenuhi, maka secara teoritis terbuka kemungkinan hukuman diperberat. Jadi pandangan ini tidak keliru secara praktik ya, karena Mahkamah Agung memang memiliki yang namanya kewenangan memperbaiki putusan termasuk terkait pemidanaan. Tapi perlu dipahami juga secara utuh ya, bahwa kasasi bukanlah pemeriksaan ulang fakta dan alat bukti, melainkan pengujian apakah hukum telah diterapkan secara tepat. Nah, dalam perkara ini terdapat perbedaan penafsiran yang nyata dan gap yang sangat jauh antara putusan pengadilan negeri ya, yang tidak menyatakan TPPU terbukti dan putusan pengadilan tinggi yang justru menyatakan sebaliknya. Maka sahabat cendol, perbedaan ini menjadi ruang bagi Mahkamah Agung untuk menilai ya apakah unsur bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU telah diterapkan secara benar, serta apakah konstruksi pertanggungjawaban pidana yang digunakan ya sudah sesuai dengan prinsip hukum pidana. Artinya apa? Artinya kasasi memang mengandung resiko ya, tetapi juga memiliki dasar hukum yang rasional untuk diuji. Jadi kasasi sekali lagi ya, dia bukan jaminan kemenangan. Namun kasasi juga bukan tindakan ceroboh selama diajukan dengan argumentasi hukum yang terukur. Nah, dalam sistem peradilan ya, tidak ada pihak yang dapat memastikan hasil sebelum Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jadi perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum justru menunjukkan bahwa perkara ini memang tidak sederhana ya. Dan dalam konteks inilah ya, kasasi menjadi ruang konstitusional untuk menguji apakah penerapan hukum sudah benar ataukah justru perlu dikoreksi. Putusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung. Kita tunggu dengan sikap kritis namun tetap objektif. Yes, betul sekali bahwa kasasi mempertaruhkan nasib hukum ya, tapi justru karena itulah namanya upaya hukum. Kalau sesuatu dipertaruhkan, artinya hasilnya dua kemungkinan. Bisa menang, bisa juga kalah. Jadi keliru banget ya kalau sejak awal kasasi itu dipersempit ya, seolah-olah identik dengan pasti kalah. Jadi beberapa hari lalu Nikita Mirzani menandatangani surat kuasa untuk mengajukan kasasi. Itu bukan tindakan spontan ya, tapi keputusan sadar. Artinya secara pribadi Nikita Mirzani memiliki keyakinan ya, keyakinan hukum bahwa putusan sebelumnya patut diuji ulang di Mahkamah Agung. Jadi sahabat cendol, di titik ini perbedaan pendapat itu sebenarnya sederhana banget ya. Bagi pihak yang sejak awal sudah menyimpulkan Nikita Mirzani bersalah, kasasi tentunya akan terasa berisiko dan layak disayangkan. Jadi logikanya jelas, kalau sudah yakin salah, untuk apa sih Nikita Mirzani memperpanjang proses? Tapi bagi yang belum sampai pada kesimpulan bahwa Nikita Mirzani secara mutlak bersalah, kasasi itu justru jalan konstitusional ya, untuk mencari apa? Untuk mencari kepastian hukum. Terutama ketika terdapat perbedaan tafsir antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi kesimpulannya, kasasi bukan soal nekat atau menunda hukuman, tapi soal keyakinan hukum. Dan dalam negara hukum ya, keyakinan itu sah untuk diuji selama mekanismenya tersedia dan dijalankan sesuai aturan. Jadi perdebatan ini bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal dari titik mana sih keyakinan kita berdiri ya.
Dan dari situlah kasasi Nikita Mirzani menemukan maknanya. Kalau seseorang meyakini Nikita Mirzani bersalah, ya tentunya kasasi akan jadi sia-sia. Tapi kalau bagi pihak yang meyakini Nikita Mirzani belum bersalah, maka kasasi merupakan langkah yang rasional. Banyak yang bertanya, kenapa ada pengacara yang menyayangkan langkah Nikita Mirzani mengajukan kasasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru mendukung Nikita Mirzani mengajukan upaya kasasi. Pastinya sahabat cendol banyak yang bingung ya. Sebenarnya pendapat siapa sih yang benar? Jadi jawabannya sederhana tapi sering banget kita lupakan. Keduanya bisa sama-sama benar. Nah, pertama-tama kita pahami dulu ini terkait logika keyakinan hukum ya. Karena pendapat hukum kan lahir dari ini, berpikir dan keyakinan. Nah, pengacara yang menyayangkan kasasi Nikita Mirzani pada umumnya meyakini Nikita Mirzani bersalah. Kalau keyakinannya sudah begitu, maka logikanya juga lurus. Untuk apa sih Nikita Mirzani menunda eksekusi pidana dengan upaya hukum lanjutannya? Toh kan udah bersalah. Nah, sebaliknya pengacara atau netizen yang mendukung langkah kasasi Nikita Mirzani ya, tentunya dia berangkat dari keyakinan yang berbeda bahwa perkara Nikita Mirzani dan Mail ya, ini masih menyisakan persoalan penerapan hukum. Dan karena itu perlu diuji ulang di Mahkamah Agung. Jadi perbedaannya bukan soal pintar atau tidak, melainkan soal titik berangkat ini, berpikir. Kemudian banyak juga yang mengutip kasus Angelina Sondak, di mana setelah kasasi hukumannya justru naik. Itu fakta. Tapi pertanyaannya, apakah satu contoh kasus ya bisa dijadikan rumus untuk semua perkara pidana? Nah, disinilah logika hukum kita harus banget dijaga. Kita untuk menanggapi ini harus menggunakan contoh pembanding yang sering banget diabaikan ya. Ada juga perkara kasus korupsi ya, kasus Sarifudin Arsyad Temenggung, di mana di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ia dinyatakan bersalah dan divonis berat. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru menyatakan Syarifuddin ya lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah. Artinya apa? Artinya kasasi bukan alat untuk menaikkan atau menurunkan hukuman ya, melainkan alat uji terakhir. Apakah perbuatan yang terbukti itu benar-benar dapat dipidana menurut hukum? Jadi sampai cendol menggunakan satu pola ya untuk semua kasus pidana adalah penyederhanaan yang sangat berbahaya. Karena setiap perkara dia punya konstruksi hukum yang berbeda, punya pembuktian yang berbeda, dan cara hakim menilai unsur pidananya pun berbeda ya. Jadi wajar banget jika ada yang khawatir dan wajar juga ketika ada yang mendukung. Kasasi bukan soal nekat atau aman ya, melainkan soal keyakinan hukum dan keberanian menguji kebenaran hukum. Dan disitulah esensi negara hukum bekerja. Tim hukum Nikita Mirzani kini resmi mendaftarkan kasasi. Langkah ini menjadi babak lanjutan setelah putusan pengadilan tinggi yang justru memperberat hukumannya. Tapi pertanyaan besarnya, apa sebenarnya kasasi itu dan apakah kasasi ini bisa membebaskan Nikita Mirzani dari tuntutan penjara? Jadi kasasi adalah upaya hukum terakhir di tingkat peradilan biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung. Dalam kasasi, hakim tidak lagi memeriksa fakta-fakta baru, saksi atau bukti seperti di sidang sebelumnya. Yang dinilai adalah apakah hakim di tingkat sebelumnya sudah menerapkan hukum dengan benar, apakah ada kesalahan penerapan pasal atau kekeliruan dalam proses hukum. Lalu apakah kasasi bisa membebaskan Nikita Mirzani sepenuhnya? Jawabannya bisa, tapi dengan catatan yang sangat terbatas. Mahkamah Agung hanya dapat membebaskan jika ditemukan kesalahan hukum yang serius. Misalnya, pasal yang digunakan tidak tepat atau putusan sebelumnya dianggap cacat hukum. Namun secara praktik, putusan bebas lewat kasasi tergolong jarang. Kemungkinan yang lebih sering terjadi adalah hukumannya diringankan atau sebelumnya diperbaiki. Misalnya, lamanya pidana dikurangi. Jadi kasasi bukan sekedar formalitas, tapi juga bukan jaminan bebas. Lalu muncul pertanyaan lain yang membuat publik was-was, apakah kasasi bisa justru menambah hukuman seperti apa yang terjadi pada saat banding? Secara teori, bisa aja, karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk menguatkan, memperbaiki, bahkan memperberat putusan. Namun dalam praktik, penambahan hukuman di tingkat kasasi relatif jarang terjadi, meski tetap bukan hal yang mustahil.
Jika kasasi nantinya ditolak dan putusan berkekuatan hukum tetap, apakah masih ada jalan lain? Jawabannya masih ada, meski opsinya terbatas. Nikita Mirzani masih bisa menempuh peninjauan kembali atau PK jika ditemukan novum atau bukti baru yang kuat, atau jika ada kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan kasasi. Selain jalur hukum, masih ada kemungkinan lain seperti pengajuan grasi kepada presiden yang sifatnya adalah pengampunan hukum, bukan pembatalan vonis. Namun ini berada di ranah kebijakan, bukan pengadilan. Jadi saat ini kasasi adalah pertaruhan besar, bisa menjadi jalan menuju keringanan, bisa juga hanya menguatkan putusan sebelumnya. Yang jelas, kasus ini masih belum selesai dan nasib hukum Nikita Mirzani kini berada di tangan Mahkamah Agung. Kita tunggu aja apakah kasasi ini menjadi titik balik atau justru akhir dari seluruh upaya hukum yang tersedia. Gimana menurut kamu? Coba komen di kolom komentar.